Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Elsa. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah seorang psikopat pembunuhan berantai, yaitu Ted Bundy. Dan di sini juga akan menjelaskan tentang latar belakangnya, terus kehidupan Ted Bundy, terus ketiga yaitu korban-korbannya Ted Bundy, yang keempat penangkapan Ted Bundy, dan yang kelima adalah kematiannya Ted Bundy. Langsung saja ya, kita langsung cekidot. Nah, pembahasan yang pertama adalah seorang Ted Bundy adalah psikopat yang lumayan ganteng lah disebutnya ya, ganteng dia. Terus disebut nekrofilia, yaitu suka memperkosa mayat atau korbannya gitu. Dia berasal dari Amerika Serikat. Dia juga membunuh 36 orang wanita di sana pada tahun 70-an. Nah, singkat cerita, langsung saja ke latar belakangnya Ted Bundy, oke? Ted Bundy adalah seorang anak dari yang bernama Eleanor Louise Cowell. Dia lahir pada tanggal 24 November 1946. Karena Ted Bundy adalah anak dari di luar pernikahannya Louise Cowell, jadi Louise Cowell merahasiakannya kepada Ted Bundy. Dan si Ted Bundy dititipkan atau diasuh oleh kakek neneknya, yaitu bapaknya si Louise Cowell di Philadelphia. Nah, setelah itu Ted Bundy diasuh oleh kakek dan neneknya, yaitu bapaknya dari Louise Cowell, dan dia diberitahu bahwa dia adalah anaknya dari Louise Cowell, itu saudara perempuannya. Setelah itu Louise Cowell dan Ted Bundy beberapa tahun kemudian pindah ke Washington, yaitu untuk menikahi seorang pria yang bernama Johnny. Ted berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sejak berumur 3 tahun, Ted mulai merasakan ketertarikannya kepada pisau itu. Dari mulai sekolah dia emang cerdas orangnya, terus ganteng gitu ya, sama teman-temannya juga beda jauh lah gitu. Terus dalam pelajarannya juga dia memiliki nilai yang sangat tinggi, amazing ya, sayang dewasanya kayak gitu. Lanjut saja ya. Pada waktu remaja dia sudah mulai mengintip rumah orang lain, tapi untungnya dia tidak mencuri apapun. Setelah melakukan aksi kejinya, Ted Bundy menikahi seorang wanita yang beranak 2, yaitu yang bernama Carol Ann Bond. Dia menikahi Carol Ann Bond pada bulan Februari tahun 1980. Maaf ya. Sebelum penangkapannya yang pertama, Ted dan Carol sebelumnya sudah mengenal satu sama lain semenjak 6 tahun yang lalu, karena dia pernah bekerja satu kerjaan di satu departemen di Washington. Pada tahun 1982, Carol melahirkan seorang anak, yaitu bernama Rose. Carol mengaku bahwa Rose adalah anak dari Ted. Sebelumnya Carol sudah menyadari tentang kejahatan Ted selama ini. Carol menceraikan Ted Bundy pada tahun 1986, 3 tahun sebelum dieksekusi mati. Menurut panduan buku A Stranger
A Stranger Beside Me yang ditulis oleh Andrew. Carol mulai berhenti mengunjungi Ted sejak 2 tahun terakhir di masa penahanannya. Begitu. Yang selanjutnya yaitu korban Ted Bundy. Ted Bundy mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan. Bundy mengaku bahwa dirinya telah membunuh sebanyak 36 wanita. Namun para ahli percaya bahwa Ted tidak hanya membunuh 36 wanita melainkan lebih. Nah, sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan atau belum bisa memastikan seberapa banyak korban Ted Bundy. Ya mungkin bisa hampir 100 katanya gitu. Terus Ted Bundy juga memiliki satu buah trik, yaitu dengan menjerat korbannya dengan berpura-pura tangannya sakit dan memanipulasi korbannya dengan wajah tampannya itu biar memprihatinkan lah gitu. Salah satu trik Ted untuk menjerat korban-korbannya adalah Ted merayu para korbannya untuk memasuki mobilnya dengan cara berpura-pura dia sedang kesakitan dan membantu Ted untuk mengangkat barang-barangnya ke dalam mobil. Nah, setelah itu diam-diam Ted di belakang si perempuan itu memukul korbannya dengan sebuah pipa sehingga korbannya pingsan dan dimasukkanlah itu perempuan atau korbannya itu ke dalam mobil. Nah, di situ juga si Ted di dalam mobilnya sudah memodifikasi mobilnya secermat mungkin supaya bisa memasukkan para korbannya ke dalam mobil begitu. Nah, setelah itu dibawalah dia korban-korbannya ke apartemen dia. Sebelum dia memutilasi para korbannya, dia memperkosanya, guys. Ya Allah, memperkosanya terlebih dahulu dan membunuhnya, memutilasinya sehingga ada kepala korban tersebut dipenggal dan disimpannya di dalam apartemennya. Tujuannya adalah sebagai kenang-kenangan. Aduh ya Allah, ini si Ted gimana itu kepala buat kenang-kenangan. Lanjut. Nah, yang keempat yaitu penangkapan Ted Bundy. Pada musim gugur tahun 1974, Ted Bundy pindah ke Utah untuk alasan tertentu. Setelah Ted Bundy pindah, nah polisi yang berada di sana di Amerika itu menerima sebuah laporan, bukan sebuah lagi ya, banyak laporan wanita yang hilang. Di tahun berikutnya, Ted ditangkap karena memiliki barang-barang seperti perampokan gitu ya, seperti linggis, borgol dan lain-lain gitu ya, tali gitu, masker wajah lah, gimana itu yang suka buat membunuh lah gitu biar identitasnya tidak ketahuan. Tapi ini sudah ditemukan oleh polisi. Namun setelah penangkapannya, polisi mulai menangkap dan menghubungkan Ted dengan kasus kejahatannya yang lebih berat. Di tahun 1975, Ted ditahan atas kasus penculikan Carol DeRoche. Carol DeRoche adalah salah satu dari sedikit wanita yang lolos dari jeratannya si Ted itu loh. Nah, Ted Bundy kemudian dinyatakan bersalah pada tahun 1970 di hukuman 15 tahun penjara. Nah, sayangnya di tahun 1977 juga Ted berhasil melarikan diri sebanyak 2 kali. Saat itu ia didakwa atas tuduhan pembunuhan terhadap wanita muda di Colorado. Pada saat di gedung perpustakaan, dia melarikan diri dengan cara melompat dari jendela dari gedung tersebut. Namun
ia berhasil ditangkap kembali setelah 8 hari dia melarikan diri. Nah, pada tahun 1977 juga Ted bisa berhasil melarikan diri untuk yang kedua kalinya dengan cara melubangi langit-langit di penjara tahanannya itu. Gila, dia gak kapok-kapoknya juga ya, kedua kali dia bisa melarikan diri. Lanjut, hal ini memberikan kesempatan bagi Ted untuk melakukan aksi kejinya yang brutal tersebut. Setelah berhasil kabur untuk kedua kalinya, Ted pun pergi ke Tallahassee, Florida pada malam hari di tanggal 14 Januari 1978. Nah, pada malam hari Ted memasuki asrama wanita di Chiomega, Florida. Dia menyerang 4 orang mahasiswa atau 4 orang wanita muda. 2 diantaranya sudah meninggal. Dan pada tanggal 9 Februari, Ted kembali berulah dan menculik seorang gadis berumur 12 tahun yang bernama Kimberly Leach. Nah, kejahatan tersebut adalah akhir dari perjalanan Ted Bundy. Ted akhirnya berhasil ditangkap pada bulan Februari 1978. Aduh, akhirnya dia tertangkap juga ya, berhasil lagi ditangkap. Bukti yang memberatkan Ted adalah pembunuhan 2 wanita yang di Chiomega, di mana terdapat bekas gigitan dari salah satu mayat tersebut yang menyatakan bahwa dia sangat cocok dengan Ted Bundy. Nah, yang kelima, kematian Ted Bundy. Pada tanggal 24 Januari 1989, sekitar pukul 7, Ted Bundy dinyatakan meninggal dunia. Ted dieksekusi. Aduh, ini balelo ya Allah, maafkan ya. Ted dieksekusi mati dengan kursi listrik di Florida State Prison. Di luar penjara, banyak sekali warga-warga yang bersorak ria tentang kematiannya si Ted ini. Gak tahu kenapa ya, saking kesalnya itu warga-warga bersorak-sorak ya, sampai ada yang membawakan api obor gitu buat orak-orakan bahwa si Ted itu sudah meninggal kayak gitu. Aduh ya Allah, kasihan banget lu Ted ya. Nah, jasad Ted Bundy kemudian dikremasi di Gainesville. Sebelum meninggal, Ted meminta agar abunya ditebar di pegunungan Cascade di Washington. Aduh, maaf ya, berbicara tentang bahasa Inggris, saya suka banget kalau bahasa Inggris belum terlalu bisa gitu ya. Di mana Ted pernah melakukan pembunuhan setidaknya 4 korban di tempat tersebut. Nah, itu dia cerita kisah 5 fakta pembunuhan berantai Ted Bundy. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan komen di bawah ini ya guys. Nah, untuk kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada saran-saran untuk kisah-kisah buat diceritakan di video selanjutnya, tolong di bawah ini ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.